Siapa di sini yang lahir di tahun 90-an? Pasti kalian ingat dong sama satu sinetron horor yang fenomenal banget di awal tahun 2000-an. Yap, bener banget. Jadi Pocong. Sinetron ini dulu sukses, bikin kita semua parno setengah mati. Takut ke kamar mandi sendirian. Bahkan sampai ada yang ngompol di celana saking ngerinya. Nah, kali ini kita bakal nostalgia bareng, mengupas tuntas alur cerita dari sinetron legendaris ini. Siap-siap merinding lagi, ya. Cerita Jadi Pocong ini berpusat pada seorang pemuda bernama Mumun. Mumun ini digambarkan sebagai sosok gadis yang baik hati, cantik, dan punya pacar yang setia banget namanya Junet. Sayangnya, kebahagiaan mereka nggak berlangsung lama. Mumun meninggal dunia secara tragis karena sebuah kecelakaan. Disinilah awal mula teror dimulai. Saat proses pemakaman, ada satu hal krusial yang kelupaan. Tali pocong Mumun lupa dilepaskan oleh penggali kubur yang namanya Bang Husen. Menurut kepercayaan, kalau tali pocong nggak dilepas, arwah orang yang meninggal itu bakal gentayangan dan jadi pocong untuk minta dibukakan talinya. Dan benar saja, Mumun pun bangkit dari kuburnya menjadi pocong. Awalnya, kemunculan pocong Mumun ini nggak langsung bikin geger satu kampung. Dia cuma muncul di sekitar makam atau di jalanan sepi, bikin orang-orang yang kebetulan lihat jadi lari tunggang langgang. Tapi lama-lama, terornya makin menjadi-jadi. Pocong Mumun mulai mendatangi rumah-rumah warga, termasuk rumah keluarganya sendiri dan rumah Junet. Tujuannya cuma satu, dia mau minta tolong supaya tali pocongnya dilepaskan agar arwahnya bisa tenang. Tapi ya gimana? Namanya juga pocong. Penampakannya yang menyeramkan justru bikin semua orang ketakutan dan gak ada yang berani mendekat. Di sisi lain, ada karakter yang gak kalah ikonik, yaitu Jeffrey. Jeffrey ini adalah saudara kembar Mumun yang punya karakter bertolak belakang. Kalau Mumun baik, Jeffrey ini nakal dan suka bikin onar. Nah, setelah Mumun meninggal, Jeffrey ini sering banget didatangi sama pocong Mumun. Mungkin karena ikatan batin sebagai saudara kembar ya. Tapi ya gitu, Jeffrey yang dasarnya penakut malah jadi sasaran empuk keisengan pocong Mumun. Adegan Jeffrey daikar-karar pocong sampai teriak-teriak histeris itu jadi salah satu adegan yang paling memorable dan ngangenin banget. Cerita makin seru waktu pocong Mumun nggak cuma gentayangan sendirian, ada pocong lain yang muncul, yaitu pocong Jeffrey. Loh kok bisa? Jadi ceritanya, Jeffrey ini juga meninggal dunia. Penyebabnya apa? Jujur saya agak lupa detailnya, maklum udah lama banget. Tapi yang jelas, nasibnya sama kayak Mumun. Tali pocongnya juga lupa dilepaskan. Jadilah, ada dua pocong gentayangan di kampung itu. Bedanya, kalau pocong Mumun ini, pocong baik yang cuma minta tolong. Pocong Jeffrey ini, pocong jahil yang suka banget nakut-nakutin warga. Terutama Bang Husen, si penggali kubur. Mungkin dia dendam kali ya, karena Bang Husen lupa ngelepasin talinya. Kebayangkan, gimana kacaunya kampung itu, siang hari warga hidup normal, tapi begitu malam tiba, suasana langsung berubah jadi mencekam. Ada dua pocong yang siap sedia muncul kapan aja, dan di mana aja. Ada yang lagi nonton TV. Tiba-tiba, diintip pocong dari jendela. Ada yang lagi jalan sendirian di kebun tiba-tiba, di depan udah ada pocong berdiri, bahkan ada yang lagi tidur pun dibangunin sama pocong. Adegan-adegan kayak gini nih, yang bikin penonton jadi ikut tegang dan parno. Apalagi ditambah dengan efek suara dan musiknya yang khas banget, bikin bulu kuduk langsung berdiri. Junet, pacar almarhumah Mumun, jadi sosok yang paling sedih dan tersiksa. Dia tahu kalau pocong yang sering muncul itu adalah arwah kekasihnya yang gak tenang. Dengan bantuan seorang ustadz atau orang pintar di kampung, Junet berusaha mencari cara buat menolong Mumun. Dia mencoba berkomunikasi, mencoba memberanikan diri mendekat, tapi usahanya seringkali gagal karena rasa takut yang luar biasa. Perjuangan Junet ini nunjukin betapa besar rasa cintanya sama Mumun. Bahkan, setelah Mumun tiada, di tengah semua kekacauan itu, ada juga bumbu-bambu komedi yang bikin sinetron ini jadi unik. Interaksi antara pocong Jeffrey yang super jahil dengan Bang Husen yang penakutnya minta ampun, seringkali mengundang tawa. Misalnya adegan Bang Husen lagi gali kubur, tiba-tiba pocong Jeffrey
muncul di atas pohon sambil ketawa-ketawa. Atau waktu Bang Hussein lagi makan, tiba-tiba pocong Jeffrey ikut nimbrung di meja makan. Adegan-adegan komedi inilah yang jadi penyeimbang dari adegan horornya. Bikin sinetron ini nggak cuma serem, tapi juga menghibur. Puncak ceritanya adalah ketika warga kampung udah nggak tahan lagi dengan teror dua pocong ini. Mereka akhirnya bersatu, dipimpin oleh Junet dan Pak Ustadz, untuk melakukan sebuah ritual atau upaya buat melepaskan tali pocong Mumun dan Jeffrey. Prosesnya tentu nggak mudah. Banyak rintangan dan gangguan, terutama dari pocong Jeffrey, yang sepertinya menikmati statusnya sebagai pocong. Tapi berkat keberanian dan tekad yang kuat, terutama dari Junet, yang didorong oleh rasa cintanya pada Mumun, mereka terus berusaha. Saya ingat banget, ada satu adegan klimaks, di mana mereka harus kembali ke makam Mumun dan Jeffrey di tengah malam. Suasananya dibuat super mencekam, angin bertiup kencang, suara-suara aneh bermunculan, dan tentu saja, penampakan kedua pocong itu yang berusaha menggagalkan usaha mereka. Disinilah momen paling menegangkan terjadi. Junet harus berhadapan langsung dengan pocong Mumun. Dia harus melawan rasa takutnya untuk bisa mendekat dan akhirnya melepaskan ikatan tali pocong di kepala Mumun setelah melalui perjuangan yang dramatis dan penuh ketegangan. Akhirnya usaha mereka berhasil. Tali pocong Mumun dan Jeffrey berhasil dilepaskan. Seketika itu juga, arwah mereka berdua akhirnya menemukan ketenangan. Sosok pocong yang selama ini meneror kampung pun menghilang untuk selamanya. Warga kampung akhirnya bisa bernapas lega, dan Junet, meskipun sedih karena harus benar-benar merelakan Mumun, merasa lega karena arwah kekasihnya sudah tenang di alam sana. Cerita pun berakhir dengan damai. Nah, itu dia tadi alur cerita lengkap dari sinetron legendaris Jadi Pocong. Gimana? Jadi ingat lagi kan? Sama seram dan lucunya sinetron ini? Meskipun teknologinya belum secanggih sekarang, tapi sinetron ini sukses banget membangun atmosfer horor yang ngena di hati penonton. Ceritanya yang sederhana tapi kuat, ditambah karakter-karakternya yang ikonik, bikin Jadi Pocong jadi salah satu tontonan yang gak akan pernah terlupakan. Khususnya bagi kita, generasi 90-an. Kira-kira adegan mana nih yang paling kalian ingat dari sinetron Jadi Pocong? Atau mungkin kalian punya pengalaman lucu atau seram gara-gara nonton sinetron ini? Coba deh tulis di kolom komentar ya. Kita nostalgia bareng-bareng. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang dulu juga suka nonton, dan yang paling penting, subscribe channel Kang Syafy biar kalian gak ketinggalan konten-konten nostalgia seru lainnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.